Oke coy, saya masih di kampus ini sampai malam. Tadi habis ngajar sama ada rapat eh, untuk struktural, dan kondisi kampus masih bener-bener rame. Nah ini masih di kampus dan mau keluar, ini pintu gerbang kampus utama, dan lihat teman-teman, wah ramenya. Ini mahasiswa-mahasiswa kita. Mungkin ada kelas malam atau sebenarnya memang sedang ada acara sih untuk mahasiswa baru. Dan ya karena memang semakin lama semakin bertambah, jadi ya untuk trafficnya juga ya semakin rame juga ya, sehingga memang harus hati-hati terkait dengan kendaraan dan lain-lain ya. Nah ini saya coba akan sharing-sharing terkait dengan gimana sih menjadi mahasiswa yang baik teman-teman. Dimana mahasiswa sekarang kan banyak banget ya, berbagai macam fakultas, dan tidak menjamin tuh lulus kuliah langsung kerja. Berarti memang nggak cuma ilmu akademis aja teman-teman, tapi juga harus ada ilmu non akademis ya, atau soft skill ya. Nah di mahasiswa itu banyak banget sarana dan prasarana untuk menguatkan dan meningkatkan bagaimana mahasiswa bisa melatih soft skillnya. Ya ikut organisasi, mungkin ikut UKM, latihan presentasi dengan baik. Nah, sehingga pada saat mahasiswa tersebut lulus, dia punya pegangan nggak cuma ijazah aja, tapi dia juga punya kemampuan non akademis seperti gimana ngomong dengan baik dan bagaimana menjadi calon pemimpin yang amanah. Karena memang di dalam dunia kerja juga tidak segampang itu teman-teman. Nanti akan banyak sekali kondisi yang akan menjadi konflik. Nggak hanya di struktural murni teman-teman, dalam arti struktural murni itu kayak di perusahaan-perusahaan besar ya, dan perusahaan yang target oriented ya, beda ya. Kayak contoh misal di perbankan, di perusahaan-perusahaan asing. Nah itu kan benar-benar membutuhkan karyawan-karyawan yang mentalnya kuat dan memang mampu bersaing. Persaingan juga nggak hanya di skill aja, di kemampuan dia untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, tapi berkomunikasi ya, dalam tanda kutip ya, ya komunikasi dengan pimpinannya, baik secara internal kantor maupun di luar kantor. Ya kedekatan kan. Kalau semisal di perusahaan struktural mungkin ya, mungkin untuk skillnya juga tidak harus dilupakan ya, tidak harus dilupakan dalam arti ya memang harus dikuatkan juga. Nah ini pengalaman saya di universitas, dalam arti di akademis. Saya pikir kalau di struktural kan dulu waktu pengalaman saya di perbankan kan ya memang ada kualitas, dia akan bisa mendapatkan jenjang karir yang baik. Tapi ternyata kalau di perusahaan lain ya, ini seperti yang sedang saya alami ini ya, di institusi, dalam hal ini adalah institusi pendidikan, ternyata ada unsur politik juga gitu. Maksud politik gimana ya, kualitas itu oke. Kualitas itu memang salah satu indikator ya, atau salah satu hal-hal yang membuat seorang karyawan, dalam hal ini mungkin karyawan murni atau dosen, itu bisa mendapatkan jabatan tertentu. Tapi politik juga ternyata ya berperan penting. Kedekatan, terus kader, apapun itulah. Ini sebenarnya agak sedikit sensitif sih saya ngomong, tapi ini buat teman-teman semuanya juga yang mendengarkan dan melihat ya YouTube saya. Di sini saya akan coba men-sharingkan bahwa ya soft skill itu penting. Mencari kedekatan dengan pimpinan juga penting gitu.
Karena yang akan menarik adalah pimpinan itu. Tinggal apakah teman-teman yang memang mempunyai soft skill yang baik juga mempunyai skill yang baik juga. Jangan sampai pinter PDKT dengan pimpinan, pinter lobby sana lobby sini, tapi ternyata skillnya zong. Wah, itu yang kacau. Karena memang sekarang banyak sekali jabatan-jabatan yang secara struktur organisasi itu juga sebenarnya nggak cocok. Jadi jabatan di keuangan malah diisi sama yang non keuangan, padahal dia megang uang di seluruh perusahaan. Itu kan resikonya tinggi banget. Nah, itu yang saya juga kurang paham ya, terkait dengan apa ya, kalau saya ngomong ya, orang-orang yang masuk ke kursi-kursi tersebut. Karena ya di negara juga sama teman-teman ya, teman-teman juga mesti lihat ya, ada beberapa pejabat-pejabat negara yang sebenarnya tidak berkompeten ya, dalam tanda kutip berkompeten untuk asal pendidikannya atau skillnya. Nah, itu yang ya harus benar-benar diperhatikan, apakah amanah atau tidak. Jangan sampai milih kucing dalam karung, dimana nggak tahu bisa atau enggak. Saya nggak tahu, mungkin asal comot atau mungkin ada hal-hal di belakangnya ya. Tapi ya nanti kalau teman-teman nanti menjadi seorang pemimpin dan akan memilih partner ya, kita ngomong partner ya, baik partnernya itu kan bisa anggotanya, bisa bawahannya dan lain-lain. Karena nanti yang bertanggung jawab penuh itu kan sebenarnya yang paling atas. Itu jangan terlalu subjektif, jangan terlalu memilih berdasarkan like and dislike. Kita juga harus melihat potensi dan juga kemampuannya, teman-teman. Nah, yang namanya pemimpin yang baik kan yang pemimpin yang amanah dan pemimpin yang jujur, tidak berat sebelah, tidak memilih karena tanda kutip ya, tanda kutip teman yang memang sudah dipesan. Males. Dan ya ini buat cerita pengalaman aja. Tapi ada beberapa juga, ini kalau di institusi ya, yang memang murni akademis. Ada beberapa yang kalau semisal nanti jabat sesuatu nanti akan tidak maksimal, karena ya memang sebenarnya niatnya memang ngajar dan lain-lain. Karena ada pekerjaan utama. Kalau di dosen katakanlah, ya dosen itu ya ngajar, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu sebenarnya tugas utama dosen, karena itu yang dinilai, teman-teman. Perkara nanti mau jabat A, I, U, E, O itu sebenarnya bukan merupakan penilaian utama, karena tidak masuk dalam Tridharma. Kalau di universitas saya namanya Catur Dharma, ada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi ya kita tidak hanya urusan duniawi aja, tapi juga urusan akhirat. Kalau yang jabat dan lain-lain, mungkin jabat jadi wakil dekan, kepala lembaga, kepala biro, wakil rektor sampai ke rektor. Ini dalam universitas ya. Nah, itu sebenarnya jabatan yang sementara, hanya 4 tahun. Habis itu nanti akan ada pergantian. Itu yang ini kalau saya ngomong ya, itu harus dipahami betul, karena beda dengan yang lainnya, dengan struktural murni. Ini pengalaman saya dulu pada saat saya jabat di bank. Jabatan itu benar-benar ya kayak diperebutkan lah ya, dengan kemampuan dan juga dengan lobby-lobby. Nggak munafik, memang ada seperti itu, tapi yang penting berkompeten. Nah, kalau di kampus itu kan jabatan itu, mohon maaf ya kalau saya ngomong, jabatan yang berputar. Mungkin satu sisi, satu waktu saya lah ya, saya jabat jadi, misal katakanlah jadi dekan, jadi pemimpin fakultas kan, selama 4 tahun. Dimana teman-teman saya, teman dosen lainnya itu jadi dosen biasa. Selama berjalan 4 tahun, setelah itu ya saya bisa kembali lagi jadi dosen.
saya kembali tidak menjabat lagi. Nah, disitulah yang harus dipahami. Apabila seseorang, dalam hal ini ya, seorang akademisi menjabat, harus mikir dan harus mempertimbangkan bahwa jabatan itu tidak selamanya. Suatu saat nanti akan kembali lagi. Seperti dunia yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Pada saat kita posisi di atas, kita semena-mena, kita sekar-karpe dewek dengan dalih mumpung berkuasa. Wah, itu pada saat sudah di bawah jadi masalah pasti. Orang-orang yang merasa tertindas, pada saat dia berganti, dia sama jabatannya atau nggak menjabat lagi lah ya, yang pimpinannya, wah itu pasti akan jadi masalah. Apalagi kalau yang sebelumnya itu di bawah menjadi anak buahnya lah ya, terus habis itu dia mendapatkan kesempatan untuk di atas, kebalikan, wah itu bisa ada revenge ya, atau balas dendam. Itu hati-hati teman-teman. Mungkin ini cerita sedikit untuk semua teman-temanku yang nonton di channel YouTubeku ya. Ini saya nggak menyudutkan siapa-siapa, tapi ini berdasarkan experience ya, atau pengalaman saya jadi dosen itu seperti itu. Jadi ya udahlah, beban kinerja dosen itu apa ya, mungkin itu yang perlu diprioritaskan. Karena dosen pun kalau misal dia kerja sendiri, sebenarnya itu sebenarnya tetap jalan. Kalau ngomong tim, kita nggak murni tim ya. Karena beda ya, kalau di perusahaan lain itu ada memang benar-benar teamwork ya. Kalau di sini kita nggak, benar-benar personal teman-teman. Kamu mau nulis sendiri juga nggak apa-apa, malah poinnya lebih besar. Kamu ngajar ya ngajar sendiri, bikin RPS sendiri. Nah tuh kan, sendiri pun sebenarnya bisa, tanpa ada orang lain itu bisa. Tinggal kalau semisal memang niat jabat lah, baru orang lain pasti akan urusan. Karena orang lain yang nanti mungkin akan memilih teman-teman untuk menjadi pejabat. Biasanya ya, kalau yang mau jabat dan niat jabat itu akan baik-baik, membaik-baiki. Oh itu mencari kongsi. Semoga pada saat jabat ya tidak lupa. Karena kalau lupa ya zolim namanya. Wes, ini ceritanya kemana-mana cuy. Ya mungkin seperti itu ya, sharing-sharingnya teman-teman, untuk teman-teman mahasiswa. Karena yang namanya karir itu relatif teman-teman. Ada orang yang karirnya bagus, lancar. Ada orang yang mungkin sudah lama tapi ya di situ-situ aja. Tapi ya memang kalau orang yang terlalu lama menjabat atau di situ-situ aja itu bahaya. Karena ya akan menambah potensi untuk fraud teman-teman. Menambah potensi untuk fraud. Fraud itu apa sih? Fraud itu adalah kecurangan. Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, baik karyawan staf biasa sampai ke titik pejabat, yang disengaja curang. Contoh urusan uang, ngambil uang, memanipulasi uang, itu fraud. Itu kalau dalam perbankan langsung cut, bahkan sampai di penjara ya. Karena kalau merugikan kan pasti kan urusannya sama pidana. Nah, sama kayak di semua perusahaan ya, khusus salah satunya di institusi ya sama aja. Kelamaan jabat di situ nanti akan ada celah di situ. Celah untuk apa? Celah untuk melakukan hal-hal yang ya notabene adalah hal-hal yang tidak terpuji. Maka dari itu kalau teman-teman tahu kan, yang namanya pejabat-pejabat kan muter-muter terus. Kayak Kapolres, kayak direktur, kayak pimpinan cabang, itu muter terus. Karena apa? Ya itu, kalau kelamaan jabat itu akan ya karena sudah paham, sudah tahu selahnya, tiba-tiba ada kesempatan, ya kita nggak tahu. Kan bisa jadi teman-teman ada kesempatan untuk melakukan kecurangan. Aku udah tahu ini caranya kayak gini, nanti nggak ketahuan. Karena memang lama sih, jadi lebih paham untuk mencari solusi. Nah itu yang harus benar-benar dipikirkan teman-teman.
Oke teman-teman, akhirnya sampai juga di Purbalingga. Ini kemungkinan habis hujan nih teman-teman. Di Purbalingga ini masih ada genangan-genangan air. Tapi Purwokerto tadi belum hujan deh, cuma mendung-mendung aja. Ini kalau Purbalingga tahunnya habis hujan. Tapi senang lah habis hujan, jadi lebih seger ya tanahnya juga, atau jalannya ya, jalannya lebih bersih, tidak ada debu ya. Kalau semisal musim panas kemarau terus kan akhirnya arahnya ke debu. Nah, ini alhamdulillah membasahi jalan sehingga jalannya tidak ada debu di sini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu jalan bercerita untuk hari ini. Terima kasih udah menonton dan mendengarkan ya. Ya semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe, yang insya Allah akan terus ada videonya, sharing-sharing, happy-happy, dan insya Allah akan terus berkembang untuk YouTube Alfa Juno. Yes. Baik, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.